Film dimulai di sebuah kota di Italia dengan suasana Perang Dunia Kedua. Di sana terlihat seorang bocah yang bernama Renato. Ia baru saja dibelikan sepeda second oleh ayahnya. Kemudian Renato bergegas menuju ke teman-temannya yang lagi nongkrong di jalan. Di sana Renato meminta untuk bergabung dengan kelompok mereka. Kelompok mereka di sana mempunyai kegiatan yang sangat tidak berfaedah, yaitu menunggui wanita tercantik di kota itu lewat. Wanita cantik itu bernama Malena. Saat Malena lewat, bocah-bocah itu pun duduk menyaksikan keindahan tubuh Malena, yang seketika membuat rudal Renato terbangun. Dan dari sinilah Renato mulai suka dengan Malena. Setelah Malena melewati mereka, kemudian mereka pun pindah lagi di tempat yang lain, hanya untuk memandang Malena. Dan begitu setiap harinya kelakuan bocah-bocah itu. Malam harinya Renato tak bisa tidur karena terus membayangkan indah tubuhnya Malena. Hingga esok harinya Renato rela untuk bolos sekolah, lalu pergi ke depan rumah Malena sendirian. Tiba-tiba Malena keluar dari rumahnya dan memanggil Renato untuk menyuruhnya membelikan rokok. Dan di saat itu uangnya jatuh, Renato pun mengambilnya dan ia mendapatkan pemandangan yang indah di tubuh Malena. Tetapi sayangnya itu cuma hayalan Renato. Setiap malamnya Renato sulit tidur karena terus memikirkan Malena. Jadi ia memutuskan pergi ke rumah Malena untuk mengintipnya dari lubang kecil yang ada di rumah itu. Ia melihat Malena di sana. Malena lagi berbaring kepanasan. Dan dari sini kita mengetahui ternyata Malena sudah mempunyai suami. Namun kini suaminya sedang pergi berperang. Itulah sebabnya Malena tinggal sendirian. Kemudian keesokan harinya Renato datang lagi ke rumah Malena. Di sana Malena lagi berjemur diri sambil rebahan. Renato mengintipnya dengan teropong, lalu kembali berhayal. Ia meminum air yang menetes dari rambut Malena. Kemudian kembali lagi ia pada malam harinya mengintip Malena. Di sana Renato melihat Malena yang pakaian minimnya terlepas, hingga terlihat dua gunung kembar milik Malena. Ia sambil mendengarkan lagu yang romantis. Mendengar lagu itu Renato ingin juga membeli kasetnya. Setelah membelinya ia kemudian menyalakannya di kamar. Dan tiba-tiba Malena datang. Renato pun sangat senang dan dia langsung membuka baju Malena. Lalu terjadilah adegan mantap-mantap. Tapi lagi-lagi itu hanyalah hayalan Renato. Keesokan harinya seperti biasanya, bocah-bocah itu menungguin Malena lewat. Habis Malena lewat, mereka pun kembali. Tapi di sini cuma Renato saja yang belum puas. Akhirnya dia mengikuti Malena sampai ke kota. Di sini Renato malah sakit hati karena dia melihat semua laki-laki di kota itu matanya tertuju ke tubuh Malena. Renato berpikir banyak sekali saingan dia. Tidak cuma itu, bahkan ibu-ibu di kota itu juga banyak yang iri dan sirik kepada Malena. Setiap Malena lewat, pasti ibu-ibu itu gosipin Malena hingga membuat Renato emosi. Kemudian malam harinya, Renato hanya bisa menyalurkan hasratnya dengan senam 5 jari di kamarnya sambil membayangkan sosok Malena. Saking kencangnya goyangan ranjang sampai akhirnya ayahnya pun terbangun. Kemudian keesokan harinya, kabar duka pun turut dirasakan Malena karena suaminya kini meninggal gugur di medan perang. Namun terlihat malah laki-laki yang ada di kota itu terlihat senang karena kini Malena resmi menjadi janda. Di situ Renato kembali menghayal kalau ia sedang menenangkan Malena ketika sedih. Lalu kemudian acara Malena pun diresmikan sebagai janda. Di saat itu bapak-bapak di kota itu mulai rebutan berdebat untuk memiliki Malena. Karena kesal melihat itu, Renato pun meludahi minuman bapak-bapak itu. Dia juga bahkan mengencingi tas ibu-ibu yang selalu menggosipi Malena. Setelah itu Renato pergi ke rumah Malena. Di sana Malena habis jemur celana dalam miliknya. Setelah itu dia masuk ke rumah. Renato pun langsung mengambil celana dalam itu lalu kabur dengan cepat. Kemudian Renato pun mengurung diri di dalam kamar. Ia lalu melakukan aksinya lagi sambil menikmati aroma celana kain hitam milik Malena. Pagi harinya ayahnya masuk ke dalam kamar Renato dan mendapati Renato memakai kain hitam itu di kepalanya. Dan ayahnya langsung menggaplok Renato, bahkan ibunya membakar kain itu.
Sebagai hukumannya, Renato pun dikurung di dalam kamarnya. Selama dikurung, Renato tidak mau makan. Ia kemudian sakit. Kemudian ia diperiksa. Dokternya cuma bilang dia kalau Renato itu hanya perlu udara segar. Kemudian ayahnya pun membebaskan Renato. Renato pun langsung pergi ke rumah Malena. Tapi Renato heran, sudah banyak sekali laki-laki yang sengaja mondar-mandir di depan rumah Malena untuk cari perhatiannya. Hingga suatu malam, Renato pun kembali mengintip Malena. Ia melihat Malena habis mantap-mantap dengan seorang letnan. Kemudian letnan itu mau pulang. Di depan rumah Malena datanglah seorang dokter gigi. Ia bilang bahwa Malena adalah tunangannya. Mendengar itu, letnan pun marah. Jadi bertengkarlah mereka, sampai warga datang memisahkannya. Yang kemudian Malena difitnah sebagai pelakor, karena si dokter gigi itu punya istri, tapi malah mengaku-ngaku menjadi tunangan Malena. Namun si istri dokter gigi itu malah membawa kasus itu ke pengadilan, hingga si letnan yang ternyata pacar baru Malena harus dipindahkan dari kota itu. Untung saja Malena punya pengacara yang handal, hingga ia bisa menang karena terbukti dokter gigi itu hanya mengarang. Malam itu Renato kembali mengintip Malena, dan nasib buruk terus menimpa Malena. Saat ia ingin membayar pengacara itu, uangnya malah ditolak, karena pengacara itu ingin dibayar dengan adegan mantap-mantap. Dan akhirnya Malena pun digenjot paksa. Di sini sialnya Renato malah terjatuh dari pohon, hingga ia tidak dapat menyaksikan adegan itu. Renato yang kecewa karena melihat Malena mantap-mantap dengan laki-laki lain, akhirnya pergi ke bioskop untuk melampiaskan nafsunya. Di sana ada juga janda sange yang akan memompa batang rudal milik Renato secara gratis. Esok harinya Renato melihat si pengacara itu tidak direstui ibunya yang galak untuk menikahi Malena. Akhirnya Malena pun tidak jadi nikah dengan pengacara itu, sehingga membuat hati Renato menjadi senang. Suatu hari pesawat tempur pun masuk ke kota mereka yang membuat kota itu hancur seketika. Nasib buruk pun menimpa Malena, di mana ayahnya meninggal. Kejadian itu kini Malena sudah tidak punya apa-apa, bahkan uang pensiun dari ayahnya dan suaminya pun dipotong oleh negara. Akibatnya Malena pun mengubah penampilannya karena merasa putus asa. Kemudian di malam itu Renato melihat seorang pria masuk ke rumah Malena dan langsung menggenjot Malena. Seketika terlihat Renato malah menangis. Ternyata Malena melakukan itu agar dirinya bisa makan dan melanjutkan hidupnya. Bahkan kini Malena pun rela menjadi wanita bayaran tentara Jerman. Renato pun hanya bisa berhayal menyelamatkan Malena keluar dari keterpurukannya. Ia juga tidak lupa melakukan mantap-mantapnya dengan tangannya sendiri. Besok harinya Renato melihat Malena mantap-mantap dengan tentara Jerman. Ia pun jatuh pingsan karena tak sanggup membayangkan Malena malah menjadi pengkhianat bangsa. Di mana kala itu Italia dan Jerman saling bermusuhan. Renato pun dibawa ke gereja untuk diobati, tapi tidak mempan. Dan akhirnya ayahnya Renato pun sadar bahwa kini anaknya sedang mengalami masa pubertas. Ia pun membawa Renato ke tempat wanita bayaran. Di sana pun ia dilayani sampai puas oleh wanita cantik bernama Lupetta. Esok harinya sekutu Amerika pun termasuk Italia memenangkan Perang Dunia Kedua. Semua orang Jerman diusir dari sana. Malena yang dianggap pengkhianat pun diseret ke jalan, lalu dipukuli oleh ibu-ibu hingga babak belur. Dan sampai-sampai Malena dibotaki oleh mereka. Selain itu Malena diusir dari kota. Sehingga Renato pun menjadi sangat sedih. Singkat cerita waktu pun berlalu. Tiba-tiba terlihat suami Malena yang dikira sudah meninggal kembali ke kota itu. Ia pun bergegas ke rumahnya untuk mencari Malena. Tetapi rumahnya itu terlihat ditempati para pengungsi. Renato yang tahu bahwa itu adalah suami Malena kini terus mengikutinya. Bahkan tak ada seorang pun yang mau membantu suaminya, sebab semua orang memusuhi Malena. Hingga suatu ketika suami Malena pun dipukul oleh seorang pria. Renato pun bergegas menolongnya.
Karena kasihan, Renato pun memberikan surat yang berisikan tentang kebenaran Malena. Renato benar-benar menceritakan semuanya, mulai dari apa yang terjadi kepada Malena hingga di mana Malena sekarang. Lalu suaminya pergi mencari Malena. 1 tahun pun berlalu, semua orang tiba-tiba terpukau kepada sepasang suami istri yang baru saja datang di kota itu. Dia adalah Malena dan suaminya. Di situ juga terlihat Renato sudah mempunyai pacar. Karena suami Malena ini adalah seorang pahlawan, semua orang di kota itu pun berubah dan baik kepada Malena. Saat di pasar, Malena pun disapa oleh ibu-ibu yang pernah memukulnya. Bahkan dia juga dikasih barang-barang jualan mereka sebagai hadiah. Saat pulang dari pasar, belanjaan Malena terjatuh. Dengan cepat Renato pun datang dan membantunya. Malena pun berterima kasih. Lalu Renato pun membalasnya. Semoga beruntung Nona Malena. Dan inilah kali pertama Renato berbicara langsung dengan Malena. Di akhir film, dalam hati Renato pun bilang bahwa meskipun kini aku sudah mantap-mantap dengan banyak wanita, tapi ada satu wanita yang tak akan pernah aku lupakan, yaitu Malena. Dan film pun berakhir.